Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita Sukses, Husnul Khotimah, dan Surga atau SHS. Kali ini seri yang ke-50, yaitu komunitas pahala mengalir itu visi misinya seperti apa. Jadi kita sama. Itu yang lalu kita bilang, kita sama, banyak hal yang sama. Maka akhirnya kita bergabung dalam satu komunitas yang memiliki tujuan yang sama, harapan yang sama, pekerjaan yang sama, keinginan yang sama, semua kita gabung bersama. Supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat bermanfaat dan manfaatnya lebih besar dibanding dengan kita masing-masing sendiri. Nah, itu kita sebut dengan komunitas pahala mengalir yang menjadi wadah kita bersama. Dan ini kita buat, dan alhamdulillah kita sudah bersatu di dalam komunitas pahala mengalir, dan kita menetapkan tujuan dan langkah-langkah serta visi misi bersama. Nah, ini penting karena apa? Karena kalau kita sudah bersama, kita harus memikirkan apa sih tujuan hidup kita, apa sih visinya KPM ini, apa sih misinya KPM ini, apa sih tugasnya, bagaimana kita semua bersama agar dalam kebersamaan berhimpun ini kita bisa bergerak bersama, saling bahu-membahu dengan hal-hal yang sudah jelas yang kita bangun. Dengan musyawarah bersama ini, maka kita sudah menetapkan hal-hal yang kita akan komitmen di dalamnya, kita akan perjuangkan di dalamnya, kita akan lakukan bersama-sama ini. Ya, dengan langkah yang sama, dengan aturan yang sama, dengan kepemimpinan yang sama, dengan tugas-tugas pokok yang jelas. Nah, sehingga dengan itu kita bisa bersama-sama dalam melangkah. Nah, kemudian bisa terkoordinasi dengan baik, bisa tujuannya sejalan dengan baik, bisa terbimbing dengan baik, dan ke arah yang sama. Nah, inilah para sahabat yang akan kita jelaskan hari ini. Mari kita saksikan slide berikut ini. Nah, ini kita lihat komunitas pahala mengalir. Kita banyak kesamaan, maka kesamaan itu kita padukan. Kita padukan, kita rumuskan untuk kita ambil langkah-langkah bersama. Tujuan hidup, visi dan misi dalam komunitas pahala mengalir atau KPM. Nah, kita lihat di sini tujuan hidup. Jadi orang-orang yang bergabung di dalam KPM ini memiliki tujuan hidupnya. Karena inilah yang paling utama tujuan hidupnya. Ya, mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Nah, ini jelas sekali, ini perintah Allah, harus begini tujuan hidup itu. Ada di dalam surat Al-Fatihah, ada di dalam surat Az-Zariyat. Ini di bagian bawahnya ayat-ayat Al-Quran semua, silakan diperhatikan. Nah, kemudian pada saat kita tujuan hidup mengabdikan diri kepada Allah, lantas pengabdian ini arahnya kemana? Kita mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan penuh rasa syukur itu, kita harus mengabdikan dirinya nanti ini menjadi apa ini kita? Harapan kita tuh apa? Cita-cita kita tuh apa? Bersama-sama. Nah, ternyata Allah Ta'ala ya menunjukkan juga tuh, kalau kamu mengabdi kepadaku, kata Allah, coba kamu buat pengabdian itu nanti harapan kamu jadi apa? Harapannya aja dibimbing oleh Allah. Buat begini loh. Begini kata Allah, buat harapannya seperti ini. Harapannya apa itu? Nah, kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 201, 202. Jadi seperti apa? Yaitu menjadikan pribadi yang sukses, husnul khotimah, dan masuk surga. Ya, jadi sekali lagi kita punya harapan, kita punya visi, kita akan menjadikan pribadi kita bersama-sama, yaitu pribadi yang sukses, husnul khotimah, dan surga, dengan ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Nah, ini arahannya ada di dalam surat Al-Baqarah yang biasa kita baca tuh
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itulah menjadi visi kita, menjadi harapan kita. Ya, yang namanya di dunia hasanah itu artinya kebaikan dunia itu hidupnya sukses, akhir hidupnya husnul khatimah. Di hari akhirat, ya di akhir akhirat itu kita memperoleh surga. Nah, inilah harapan kita. Disuruh oleh Allah, punya harapan itu kamu. Makanya orang Islam itu orang-orang yang hebat. Ya orang hebat, orang mukmin itu orang-orang yang hebat. Karena ini diarahkan oleh Allah supaya kita punya visi, punya harapan yang ini. Nah, kemudian sudah punya harapan kayak gitu. Lantas kita mau berbuat apa? Bagaimana cara mencapainya itu? Nah, kita harus bagaimana? Begitu. Ya, tentu ditunjukkan juga oleh Allah. Ditunjukkan juga. Tuh ikuti para nabi. Ikuti para nabi, ikuti para salihin, ikuti para aulia, ikuti para sahabat, ikuti para orang-orang salihin, ikuti para syuhada. Nah, ikuti itu. Apa itu orang-orang itu, seperti apa itu? Mereka hidupnya itu membangun akhlak mulia. Nah, itu. Mereka itu membangun akhlak mulia yang akhirnya kepada rahmatan lil alamin. Nah, ini gini. Ini banyak sekali di ayat Quran yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai misi kenabian. Inna ba'ubu'istu li utamima makarimal akhlak. Itu banyak sekali ayat. Ini hadis-hadis yang seperti itu menuju kepada akhlakul karimah. Dan memang akhlak para nabi, akhlak para rasul, akhlak para salihin dan para syahid itu memang orang-orang akhlaknya mulia. Nah, karena itulah dia, ayo bangun akhlak mulia. Nah, bangun akhlak mulia yang menjadi misi kenabian. Nah, itu caranya. Dan dibuktikan juga di dunia modern bahwa orang-orang yang berakhlak mulia itulah orang yang akan memperoleh sukses, husnul khatimah dan surga. Nah, ini caranya bangun dari dalam, akhlak mulia dibangun, maka dia akan tercapai. Nah, membangun akhlak mulia ini bagaimana caranya lagi? Nah, di aktivitas kegiatannya. Nah, mulailah kita buat. Kira-kira aktivitas kegiatan kita apa untuk bangun akhlak mulia itu? Yang pertama adalah mendirikan salat yang khusyuk dengan metode 3T. Nah, atau dengan 3T. Tumak ninah, tafakur, tadabbur. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, salat yang khusyuk setiap hari. Tapi yang dihayati, yang dijiwai, yang dipahami, yang dilakukan dengan tenang. Nah, inilah yang kita lakukan. Yang pertama kali itu. Nah, yang kedua, membangun pikiran dan perasaan suprapositif dengan terapi Qur'ani. Nah, ini salat khusyuk 3T juga ada bukunya, terapi Qur'ani juga ada bukunya, yaitu perasaan dan pikiran positif. Ya, supra positif malah. Ya, bukan lagi yang positif, supra positif. Yaitu jiwanya itu pikirannya selalu tawakal. Jiwanya itu pikirannya selalu bersyukur. Jiwanya pikirannya selalu ikhlas. Jiwanya pikirannya itu selalu bertaubat. Akhlaknya bagus sekali. Yang dibangun dengan kehidupan batin. Itu yang perintah-perintah Tuhan secara batin yang dibangun. Ya, tawakalnya bagus, ikhlasnya bagus, orangnya juga jujur, orangnya juga orang yang hebat, orangnya juga dengan akhlak mulia keseluruhan ini. Nah, terapi Qur'ani itu suprapositif dibangun dengan itu. Awalnya itu. Nah, yang ketiga, kita membangun akhlak mulia terapan. Jadi ada akhlak mulia, akhlak yang betul-betul akhlak para nabi rasul yang digambarkan oleh seluruh isi Quran. Nah, itu ada 60 lebih. Ya, nah kita berhijrah dari akhlak hina menuju akhlak mulia. Terus bertahap, setiap hari kita perbaiki diri, tiap hari perbaiki diri, tiap hari perbaiki diri. Dan yang keempat adalah membiasakan infak dan sodakoh. Nah, ini kita lakukan empat-empatnya ini dalam rangka membangun akhlak mulia, dalam rangka menuju rahmatan lil alamin, dalam rangka membangun sukses, husnul khatimah dan surga dengan ampunan, rahmat dan ridho Allah. Nah, kemudian kita berkumpul bersama dalam satu komunitas, namanya Komunitas Pahala Mengalir atau KPM. Nah, di dalam KPM ini banyak relawan-relawan. Ya, relawan-relawan, ada yang menjadi admin, ada yang
pensuplai dana, ada yang dengan tenaga, ada banyak sekali relawan-relawan yang mendukung kegiatan komunitas pahala mengalir ini. Dan relawan-relawan inilah maka kita bisa hidup. Karena semua mengabdikan diri kepada Allah. Nah, relawan ini kita sebut pasukan. Pasukan itu artinya barisan. Ya, pasukan itu maksudnya barisan-barisan gitu. Barisan-barisan, ayo kita bersama-sama. Nah, itu jadi namanya pasukan, kayak pasukan kebakaran, pasukan pramuka, pasukan apa itu maksudnya? Pasukan itu pasukan yang berbaris, yang sama-sama barisannya, yang menuju rahmatan lil alamin, membuat rahmatan lil alamin. Nah, mereka itu semua orang-orang yang beruntung dan sukses. Nah, ini relawannya seperti ini, atau kita sebut dengan PRBS. Nah, kemudian kita sediakan juga sarana pendidikannya. Sarana pendidikannya adalah yaitu offline, online. Nah, dengan pola pembelajaran yang namanya teori, berlatih, dan praktek keseharian. Atau kita sebut dengan TBP. Nah, kemudian sarananya apa saja? Oh, sarananya ada buku-buku, ada poster, ada handphone, ada kurikulum, ada YouTube, ada medsos, ada masjid virtual, ada bangunan-bangunan nanti yang akan kita buat bersama-sama. Nah, inilah para sahabat, semua tentang komunitas pahala mengalir, ada tujuannya, ada sarananya, ada prakteknya, ada perkumpulannya, ada relawannya, ada kegiatan-kegiatannya, ada proses pendidikannya, dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka kita kebersamaan. Dengan bersama-sama ini kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, saling bahu-membahu. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa melakukan ini bersama-sama, dan kita ingat semuanya itu kalau pikiran positif, perasaan positif, dan akhlak mulia. Kita insya Allah semua akan terbangun dengan lancar dan baik, sehingga terkoordinasi keseluruhannya, memudahkan kita mencapainya apa yang kita harapkan bersama-sama. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.